Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan sehingga pada sore hari yang cerah ini kita dapat dipertemukan dalam acara Zoom meeting, review dan pemantapan kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Untuk itu saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kepada kakak-kakak semua yang telah hadir, yang telah memberikan waktu terbaiknya untuk hadir di acara ini. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran kakak-kakak semua. Perkenalkan dengan saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi akan memandu acara ini, akan menemani kakak-kakak semua selama 1 jam ke depan. Baiklah kakak-kakak semua, untuk memohon kelancaran dan keberkahan agar pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran. Fi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kakak-kakak semua, pada kesempatan ini pun kami akan menayangkan, akan mengajak kakak-kakak semua untuk menyimak sebuah nasyid Baitullah. Pada nasyid Baitullah ini kita berharap, kita berdoa, semoga keinginan kita, semoga harapan kita untuk menjadi tamunya Allah ke Baitullah bisa segera tercapai, bisa dapat tercapai. Kita bisa dimampukan menjadi tamunya Allah paling tidak pada bulan Januari 2020 nanti pada Gerakan Umroh Akbar Armina Delhi. Sebelum kita ikuti nasyid Baitullah, perlu saya sampaikan kepada kakak-kakak semua, tentunya yang belum tahu ya, pada saat nanti bait pertama kita dengar, kita lihat, tangan kanan kita letakkan di dada sebelah kiri. Kemudian pada saat bait kedua, ketika ada gambar Ka'bah di layar kakak-kakak semua, yaitu dari HP maupun laptop, kakak-kakak silakan melambaikan atau mengarahkan tangan kanan kakak ke Baitullah, ke gambar Ka'bah. Kita bayangkan kita berada di sana, di lampu hijau, kita akan melaksanakan tawaf. Kita bayangkan juga kain kiswah yang harum, yang lembut, yang halus. Kita berdoa semoga kita pun bisa segera menjadi tamunya Allah. Nah, pada saat bait ketiga, pada saat berdoa, kita tengadahkan tangan kita juga bermohon semoga harapan kita segera terwujud. Seperti itu kakak-kakak semua ya, semua bisa dimengerti. Baiklah kakak-kakak semua, mari kita simak bersama, kita ikuti nasyid Baitullah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya hati kita semuanya tergetar ya. Kita terharu, kita bayangkan kita sudah berada di sana dan mudah-mudahan itu akan terwujud. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bersama-sama ke sana, paling tidak pada saat Umroh Akbar bulan Januari 2025 nanti. Baiklah kakak-kakak semua, pada pertemuan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Akan saya hadirkan nanti seorang yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Quran dan hadis di kota Jombang, Jawa Timur. Dengan gaji 1 koma selama 17 tahun. Sebelum mengenal ilmu DKR, kehidupan beliau jauh dari kata cukup. Terlilit amanah ratusan juta rupiah. Gali lubang, tutup lubang. Hidupnya penuh dengan permasalahan. Alhamdulillah, wasilah Allah pertemukan beliau dengan ilmu DKR yang telah diajarkan oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Dan beliau praktekkan ilmu DKR secara yakin, sungguh-sungguh, dan istiqomah. Allah ubah kehidupan beliau penuh dengan keberkahan. Allah mampukan beliau setiap tahun bisa hadir ke Baitullah 9 kali bersama keluarga tercinta. Allah mampukan beliau mendaftar haji bersama pasangan tercinta. Dan satu persatu amanah beliau telah dilunaskan oleh Allah dengan cara yang penuh dengan keajaiban. Keluarga beliau semakin harmonis dan bisa memberikan pendidikan terbaik untuk ketiga anaknya di sekolah penghafal Quran. Allah mampukan beliau dan suaminya memiliki usaha toko perlengkapan bayi dan anak sebanyak 3 cabang dengan modal lebih dari 2 miliar. Dan yang luar biasa lagi, beberapa waktu lalu sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari 2024 tahun ini, Allah amanahkan sebuah kendaraan Syiar Pajero Sport dengan versi terbaru. Kakak-kakak semua, marilah kita hadirkan, kita simak bersama video profil beliau. Beliau Bunda Erli Junita, Sarjana Pendidikan.
luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, wasilah beliau juga dapat membina mitra-mitranya senusantara dan mancanegara di periode pembukaan reward tahun 2024 ini. Beliau telah berhasil tembus reward lanjutan level 1 pada bulan April lalu. Baiklah kakak-kakak semua. Oh ya, saya lupa mengingatkan, mohon kakak-kakak semua agar bisa membuka kamera, agar kita bisa bertatapan secara langsung. Jadi kita saling mengenal wajah kita masing-masing. Ya, pertemuan kita walaupun melalui layar handphone, layar kaca pada kali ini dengan Zoom meeting, hakikatnya sama, nilainya sama dengan pertemuan kita secara langsung. Baiklah kakak-kakak semua, tentunya sudah tidak sabar lagi kita ingin berjumpa, bertatapan muka, bertatapan wajah secara langsung. Beliau yang sangat luar biasa ini, kita panggil, kita undang saja Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Bunda Eli. Subhanallah, Bunda Eli cantik sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eli cantik dan cerah sekali. Iya, Bunda Eli kayaknya nih kakak-kakak semua kayaknya nggak sabar tadi, profilnya luar biasa ya. Pasti kita juga pengen tahu apa yang sudah di istiqomahkan oleh Bunda Eli dan pencapaian-pencapaian apa yang sudah dicapai oleh Mbak Eli. Silakan Bunda Eli untuk menyapa-nyapa kakak-kakak semua yang sudah hadir di sini. Monggo Bunda Eli Terima silakan. kasih Kak Neneng, host yang sangat luar biasa, host nasional kita. Luar biasa sudah membuka acara pada sore hari ini. Terima kasih Kak Neneng atas waktu dan kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Suara saya jelas ya Kak Neneng ya? Jelas sekali. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, benar-benar bersyukur pada sore hari ini masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa membersamai kakak-kakak semuanya di Zoom meeting pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah hadir 129 orang di sini peserta di Zoom meeting sore hari ini. Yakinilah bahwa kakak-kakak yang hadir, yang dimampukan Allah di sore hari ini adalah pilihan Allah. Hanya kakak-kakaklah yang dimampukan untuk bisa hadir di Zoom pada sore hari ini oleh Allah karena kami ini mengundang ribuan, Kak. Tetapi yang terpilih dan dipilih oleh Allah hanyalah yang dihadirkan pada sore hari ini. Jadi kita patut bersyukur, pasti ada sesuatu yang mau Allah hadirkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ya harapan kita, doa kita bersama, wasilah kita bersilaturahmi pada sore hari ini, wasilah kita nanti melakukan sharing dan konsultasi sekaligus tanya jawab ya baik seputar ilmu DKR-nya maupun bisnis syariah atau peluang usaha syariah yang sedang dijalankan oleh guru besar kami. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban atas doa-doa kakak selama ini dan menjadi solusi yang terbaik yang Allah hadirkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kakak-kakak hadapi saat ini. Jadi, yuk kita sama-sama eh, perbaiki niat kita hadir di Zoom sore hari ini ya benar-benar untuk silaturahmi ya Kak ya, karena sekali lagi banyak sekali fadilah dari silaturahmi itu sendiri. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, Allah akan panjangkan usia kita, dan Allah akan jauhkan kita dari segala macam bahaya atau bala. Dan yang luar biasa, ketika kita niatkan sore hari ini, kita hadir di Zoom meeting ini, kita jadikan Zoom meeting ini sebagai majelis ilmu. Insya Allah malaikat tuh mengelilingi kita, siap mengamini doa-doa kita, siap Allah angkat derajat kita, wasilah kita, benar-benar ingin terus berilmu. Ya, Allah sangat menjunjung tinggi derajat orang-orang yang berilmu. Maka dari itu,
ketika niat kita sudah benar, insya Allah nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita mau sharingkan pada sore hari ini. Sekali lagi mohon izin dari saya pribadi tidak bermaksud untuk menggurui siapapun kakak-kakak yang hadir di Zoom pada sore hari ini. Karena saya yakin kakak-kakak sudah jauh lebih mungkin lebih profesional, mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih segalanya dibandingkan kami di sini. Tetapi kami sore hari ini benar-benar hanya ingin membagi atau berbagi, sharing gitu ya, apa yang sudah kami lakukan ya dengan ilmu DKR ini dan apa yang sudah kami dapatkan ketika ilmu DKR ini kami praktekkan dengan yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Tentunya untuk bisa menjadikan diri kita mempraktekkan dengan yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah, kita harus benar-benar memahami bagaimana ilmu DKR itu. Saya rasa kakak-kakak yang baru mendapatkan ilmu DKR ini di 1 minggu ini, di beberapa hari yang lalu, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang eh, belum mendapatkan jawaban. Karena apa? Karena di 5 hari atau mungkin ya 4 hari, 5 hari yang lalu kakak-kakak mendapatkan ilmu DKR ini, mengikuti kajian ilmu dasarnya kajian rezeki ini dengan satu arah saja. Kakak-kakak hanya menyimak, mendengarkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru besar kami. Tetapi hari ini ya untuk mewadahi permintaan para peserta DKR yang memang ingin melakukan konsultasi, ingin sharing bersama kami, ya ingin langsung tanya jawab bersama kami, maka kami buatkan Zoom pada sore hari ini. Jadi sore hari ini kita bisa berinteraksi secara langsung ya Kak ya, kita bisa tanya jawab secara langsung. Nanti aturannya kakak-kakak silakan raise hand ya, dengan kakak bisa menekan ya tombol di sini yang ada di Zoom di layar HP kakak. Di situ ada reaksi, bisa juga di peserta. Nanti di situ ada raise hand atau angkat tangan. Nah, akan kami tunjuk dari sini, akan kami bukakan mic kakak dari sini sehingga kakak bisa langsung tanya jawab bersama kami. Ya, aturannya seperti itu. Raise hand dulu, kemudian nanti kakak sebutkan nama kakak dan asal kota kakak dari mana, beserta siapa konsultan pendamping kakak selama mengikuti kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Itu ya kak ya. Kemudian nanti silakan ajukan pertanyaan. Mudah-mudahan kami bisa membantu memberikan jawaban atas pertanyaan kakak. Dan jika memang tidak ada udzur syar'i, sekali lagi ya, benar apa yang dikatakan oleh Kak Neneng tadi, silakan dibuka kamera. Karena kita di sini akan berinteraksi secara langsung. Ya, ibaratnya kalau kita berbicara dengan orang dengan saling bertatap muka gitu ya, bisa melihat wajahnya walaupun hanya dari layar HP atau laptop ya, itu berarti sudah menghargai. Tetapi ketika kita berbicara, kemudian kakak-kakak tutup kamera, itu berarti kakak-kakak itu memunggungi kami, gitu ya. Kita berbicara, tapi yang kita hadapi adalah punggung dari kakak-kakak semuanya. Jadi tidak memperlihatkan wajahnya. Kira-kira enak apa enak ya Kak Neneng ya kalau kita bicara, kemudian kita dipunggungi gitu. Iya, nggak enak, Bunda. Jadi tidak enak Enak sekali ya. bertatapan langsung. Maka silakan kakak membuka kamera selama tidak ada benar-benar eh, kegiatan yang memang mengharuskan kakak untuk tidak membuka kamera. Ya, yuk diniatkan betul-betul untuk silaturahmi, diniatkan untuk menghargai majelis ilmu atau Zoom sore ini sebagai majelis ilmu untuk kita semuanya. Semoga Allah angkat derajat kita semuanya dengan ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan wasilah kita Amin. di Zoom sore hari ini, Allah berikan solusi yang terbaik, Allah berikan, Allah jawab doa-doa kakak selama ini. Itu ya Kak Neneng ya. Atau kalau memang Amin. kakak-kakak masih malu-malu ya, bisa nanti kakak-kakak tulis komentar ya, atau tulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya, nanti akan saya aktifkan kolom komentarnya. Di sini ada obrolan. Nah, di situ kakak bisa menuliskan pertanyaan seputar kajian ilmu DKR dan peluang usaha syariah Armina Daily-nya.
Jadi kita semuanya dari kelas 1 sampai kelas lanjutan kita bisa sharingkan semuanya di sini. Mungkin itu dulu dari pengantar dari saya, bisa langsung dibuka sesi tanya jawabnya Kak Neneng. Baik Bunda, terima kasih sudah disapa oleh Bunda tadi kakak-kakak semua. Silakan kakak-kakak semua manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menyampaikan apa-apa yang ingin diketahui lebih jauh karena pada saat mengikuti kajian kemarin hanya satu arah seperti tadi Bunda katakan. Nah, sekarang silakan kakak-kakak bereaksi ya, bereaksi barangkali ada yang masih apa ya belum belum paham sekali atau ada yang ragu-ragu ilmu DKR yang punya sangat berharga sekali, kesempatan juga sangat berharga sekali. Sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja. Siapa tuh? Kak Oke, Dewi sebentar Kak Astuti. Neneng. Jadi satu himbauan juga gitu ya. Nanti yang kita dahulukan Kak Neneng benar-benar yang peserta DKR yang benar-benar mengikuti baru di minggu ini. Jadi nanti bagi kakak-kakak yang sudah alumni yang memang juga masuk di sini gitu ya, kakak-kakak bisa menahan lebih dahulu karena kita akan utamakan yang benar-benar baru, yang baru mengikuti di minggu ini. Ya, kita kasih kesempatan untuk melakukan sharing, konsultasi, dan tanya jawab. Itu ya Kak Neneng ya. Oh ya, baik, Bunda. Baik, ini kelihatannya Kak Dewi Astuti. Kak Dewi Astuti pasti mitra apa namanya sudah mengikuti kajian dan ingin bertanya. Silakan Kak Dewi. Kak Dewi kayaknya belum pernah ini ya, belum pernah ikut. Aku baru ikut kajian minggu ini. Kak Dewi Ya. silakan buka kamera jangan lupa. Ini tangannya sudah melambai-lambai. Sudah. Oh, Assalamualaikum. ya monggo Kak Dewi. Bu Jangan lupa konsultannya disampaikan dari mana asalnya Kak Dewi. Saya dari Maluku Tengah. Nama saya Dewi Astuti dari Maluku Tengah. Sebenarnya Konsultan pendampingnya siapa kakak? konsultnya Ibu Ngatemi. Ibu Penny. Kakak sudah alumni atau baru mengikuti di minggu ini? Baru mengikuti di minggu-minggu ini. Oke. Oh ya, Kak Penny Apa ya. yang mau ditanyakan atau di-sharingkan Kak? Silakan Kak Dewi pertanyaannya. Ini Bu di sini kan selisih 2 jam ya. Iya. Kayak ini iya. misalnya saya di Maluku Tengah kan ini selisih 2 jam. Ini Indonesia yang Timur ya, Bu ya. mau minta izin saja. Ini kan di sini sudah habis maghrib ya Bu ya, sudah habis maghrib. Ya, ini kan harus apa ya waktunya sholat lah. Ini kan saya harus mengikuti kayak begini. Misal kalau pas saya mengikuti kayak begini, terus saya off kan, saya tinggal sholat dulu. Itu bagaimana Bu itu? Nggak apa-apa kah? Harus lanjut. Oh, tidak apa-apa, Kak. Dahulukan sholat ya. Jadi, Oh, nggak apa-apa, ditinggalkan saja. Silakan Kakak melaksanakan kewajiban Kakak. Nanti Kakak bisa mengikuti kembali setelah Kakak selesai beribadah. Ya. iya gitu. Jadi, tidak apa-apa. Jangan sampai Kakak-kakak memang ilmu, kemudian meninggalkan. Ya, memang dua-duanya sama-sama penting, sama-sama wajibnya, ya hukumnya. Tetapi silakan kakak boleh melakukan dulu sholat karena terbatas waktu ya. Jadi kakak boleh melaksanakan ibadah sholat, nanti silakan dilanjut kembali. Itu ya kak ya. Iya, iya. Makasih Bu. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Neneng di Ini kolom komentar tadi ada yang kesulitan dengan kameranya. Mungkin Kak Neneng bisa ini bisa bisa kasih ditekan panduan. itu gambar kamera itu Kak. Silakan ditekan. Mungkin gambar kameranya belum ditekan. Ya, gambar Oke, kamera yang ada di bawah pojok kiri ya, pojok bawah. kiri Ada setelah mic. dua, Nah, ya ini ada video yang angkat itu tangan video ya, Kak ya, suruh tekan Kak aja. Trio.
Kak Trio, Bangka Belitung. Ya, yang kesulitan kamera silakan ditekan gambar kameranya, jadi nanti kelihatan wajahnya. Ini Kak Trio, Sekali lagi bagi kakak yang memang sudah bergabung ya dan kakak sudah menjadi alumni, mohon untuk tidak bertanya dulu ya. Yang kita utamakan adalah yang peserta baru, benar-benar baru mengikuti DKR ini 1 minggu ini Kak. Jadi mohon untuk yang sudah bermitra menjadi mitra Armila Daily, sudah menjadi alumni, mohon untuk tidak mengajukan pertanyaan terlebih dahulu karena kita punya kelas tersendiri, Kak. Ya, punya ruangan tersendiri. Tapi kalau kakak-kakak yang baru ini kan kasihan kalau tidak kita wadahi karena apa? Ini waktu yang terbatas, nanti harus sudah kita bubarkan grup itu. Kakak-kakak akan kami keluarkan, maka kalau kakak-kakak tidak benar-benar paham, tidak benar-benar mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kakak, nanti kakak-kakak yang rugi gitu ya. Sudah dapat ilmu sekian lama tapi nggak paham, sehingga pasti cara mempraktekannya pun tidak seperti dengan kami. Sehingga hasilnya pun juga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti kami. Itu ya Kak ya. Mohon sekali lagi yang bertanya benar-benar yang masih mengikuti DKR itu di minggu ini. Ya, saya tidak akan menerima pertanyaan nih Kak, dari kakak-kakak yang sudah bermitra atau sudah menjadi alumni lama di DKR ini. Jadi kita berikan kesempatan bagi yang baru minggu ini saja yang bertanya. Ya, jadi nanti kita tanya betul-betul ya Kak Neneng, siapa kakak ya, yang benar-benar masih mengikuti di minggu ini. Bagi yang sudah mengikuti di minggu-minggu kemarin dan seterusnya kita pending dulu ya. Mungkin di sini yang masih baru ada Kak Anita, Kak Julia ini kayaknya saya baru membaca namanya ya Kak ya. Ini Kak Julia aja didulukan ya Kak ya. Kak Kak Neneng, Julia. monggo. Ya, silakan Kak. Kak Juleha ya, Kak Juleha Badar. Julia Ya, pada. Assalamualaikum Silakan Kak. Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Silakan Kak. maaf ya, ini bertanya. Saya baru Wah, bergabung minggu ini. Nama saya Konsultannya Juleha. Kak. Ya, konsultan saya Ibu Rahmah dari Sulawesi Tengah. Saya di Tarakan, Mbak. Saya di Tarakan. Kalimantan ya. Ya, Kalimantan. Ya Kak Julia, pertanyaannya. Pertanyaan saya Kak, saya mau sekali bergabung, tapi duit saya belum cukup. Duit saya sekarang baru punya 2 juta. Saya pengen sekali Mbak gabung. Oke. Tapi saya mau masuk dengan yang 5 juta itu Mbak. Aku Hmm, pengen tujuan mau umrah aja gitu. ya, ya. Samping itu mungkin bisnisnya bisa saya jalankan Mbak. Saya sudah tua. Dari dulu pengen sekali. Saya selalu gagal dalam usaha bisnis. Baru-baru saya tertipu sebanyak 50 juta uang untuk pakai umroh. Tapi saya tertipu, Masya Allah. Tapi mungkin itu cobaan Allah sama saya. Mungkin itu ada hikmahnya buat saya biar Intinya jerah. pertanyaannya Kak Juleha, Ya, apakah bisa saya masuk dengan yang mendaftar yang 5.900.000, tapi uang saya belum cukup, nanti ditambah-tambah boleh nggak, Mbak? oke. Gimana Kak Neneng bisa langsung dijawab kan pertanyaannya Kak Juleha? iya, saya kira langsung dijawab saja Kak. Jadi biar apa namanya yang sama pertanyaannya juga bisa sudah terjawab. Monggo Oke. Mbak Eli Baik, Kak Juleha menjawab sudah pertanyaan. mengikuti ya DKR ini ya. Coba Kak Juleha saya tanya nih. Kak Juleha tadi sudah saya turut prihatin juga ya, ketipu uang untuk umroh sekian puluh juta gitu ya. Kemudian kakak itu kenapa Allah pertemukan dengan DKR ini? Itu ya Kak ya. Kira-kira menurut Kak Juleha ini sebuah kebetulan atau memang sudah atas izinnya Allah Kak Juleha? Mungkin atas izinnya Allah, saya yakin karena saya memang selama ini
pingin betul, tapi di mana jalan saya mau tempuh, mau mendaftar pun saya belum pernah bertanya juga saya mau mendaftar ke siapa. Akhirnya uang saya simpan di rumah. Iya, Kak. Adalah ada bisnis apa, orang bilang biar cepat menambah uang lah Mbak. Jadi saya daftar cepat, tapi itu niat saya untuk saya mau ke Tanah Suci Pak. Oke, Tapi baik Kak akhirnya Julia. ya Allah mungkin menguji saya Pak. Tapi saya Ya, ikhlas, mungkin itu cobaan Allah buat saya. ya. Jadi gini Kak Zuleha ya, jadi sekali lagi benar bahwa tidak ada di dunia ini satupun kejadian yang bersifat kebetulan. Tidak Ya, ada. Daun jatuh saja itu sudah atas izinnya Allah. Apalagi pertemuan Kak Juleha dengan ilmu DKR, dengan Abah Harun, dengan komunitas ini, dengan peluang usaha Syariah Army Daily ini, itu semuanya sudah atas izinnya Allah dan kehendak Allah, Kak. Jadi harus diyakini dulu itu. Kira-kira kalau saya tanya, Kak Juleha pernah berdoa sama saya gini nggak? Ya Allah, pertemukan saya dengan ilmu DKR, pertemukan saya dengan Pak Harun, pertemukan saya dengan Armina Daily. Pernah berdoa seperti itu? tidak pernah Mbak. Tidak pernah. Ya, Tetapi kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa Allah mempertemukan kakak dengan semuanya? Berarti Allah itu punya maksud, ya. Jadi Allah ya, itu dalam memberikan apapun ke kita, kejadian apapun, peristiwa apapun, sebenarnya itu adalah bagian dari cara Allah yang ya, sebenarnya mau menjawab doa kita selama ini. ya. Gitu. Jadi doa kita itu doanya apa, tidak ujuk-ujuk di ijabah seperti itu. Tapi Allah itu butuh perantara, Kak, untuk menjawab doa itu. Nah, mungkin selama ini Ya. kakak benar-benar sudah rindu Baitullah. Kakak benar-benar ingin memiliki suatu usaha yang bisa dijalankan secara online. Kakak tidak kemana-mana, bisnisnya sangat mudah dijalankan. Kakak tetap bisa berdagang, kakak tetap di rumah membersamai keluarga. Ya kan? Tetapi ketika usaha ini kita jalankan betul-betul, Masya Allah luar biasa rezekinya. Dan yakinilah gini Kak, ini benar-benar dari Allah. Berarti ini yang terbaik untuk Kak Juleha. Berarti ini memang bagian dari cara Allah menjawab doa kakak selama ini. Ya, Amin. jadi Armina Daily, Pak Harun, ilmu DKR, bahkan Kak Nur Rahmat, teman kakak, itu adalah wasilah yang dikirim Allah untuk menyelesaikan atau menjawab doa kakak selama ini. Gitu. Amin. Jadi terus kemudian ketika Kak saya itu benar-benar ingin gabung, tapi saya masih punya modal segini gitu ya. Ternyata itu tidak apa-apa, Kak. Kondisi kakak itu sama dengan kondisi saya. Seperti saya di video tadi itu, ya, bagaimana awal saya akhir 2017 Allah pertemukan saya dengan Abah Harun, ya. Saya diberikan ilmu DKR ini, kemudian saya praktekkan. Memang saat itu saya dalam kondisi sama dengan Kak Juleha seperti ini. Ya, saya benar-benar pengen ke Tanah Suci, tapi saya tidak punya. Saya gajinya aja 1 koma, ya, dan itu pun juga harus sudah mengangsur amanah di bank 1 juta. Saya hanya menerima berapa, tapi tidak ini ya, ketika kita benar-benar berdoa sama Allah, Allah itu maha mengabulkan doa kita. Sehingga Allah kirimkan wasilah, kirimkan perantara. Saya dipertemukan dengan ilmu DKR, saya dipertemukan dengan Abah Harun, dipertemukan dengan Armina Daily, dipertemukan dengan Armina Reka. Ya, jadi di sini kita semuanya dipertemukan sama Allah. Kita dikirim sama Allah. Ya, jadi Allah yang mengirim untuk hidup kita. Berarti ini memang cara Allah yang akan memampukan kakak bisa segera hadir ke Tanah Suci. Kakak dikirim sebuah biro umroh haji terbesar, terbaik di nomor 1 di Indonesia. Padahal kakak selama ini tidak pernah minta dipertemukan dengan Armina Daily, Armina Reka, dan semuanya. Ya, tetapi Allah yang ngirim. Kalau Allah yang ngirim, yang terbaik apa yang terburuk untuk kita kira-kira Kak Juleha? Makanya Pasti Mbak, yang terbaik. Tinggal respon Kak Juleha. Nah, jadi Allah itu sudah menjawab sebenarnya. Kamu hambaku sudah berdoa sama aku. Aku ini ingin menjawab doamu. Nah, ini adalah perantara-perantara yang aku kirim. Kenapa kakak dikirim ilmu DKR? Ilmu DKR itu sebenarnya ilmu apa Kak Juleha? Tentang ilmu untuk apa sih kira-kira? Kalau kakak memahami DKR selama ini yang kakak pelajari, ilmu DKR itu ilmu untuk apa? eh,
artinya mempelajari hati, Heeh. apa namanya, Kakak disuruh Allah mengubah apa sih? Mengubah hatinya, mengubah pikirannya, mengubah sikapnya, diperbaiki semuanya dulu gitu ya Kak ya. ya, Nah, jadi Allah menghendaki kakak melakukan perubahan dulu. Ayo perbaiki hatimu dulu. Ini adalah wadah rezeki kita, Kak. Ya, ya, dibersihkan dulu wadahnya. Nanti wadah rezekinya diperbesar. Maka mampu menampung rezeki Allah yang luar biasa dahsyat. Karena kalau wadahnya saja nggak bersih, rezeki nggak mau datang. Karena rezeki itu sifatnya bersih, suci, mulia, halus, lembut. Kalau hati kita masih keras, hati kita masih kotor, sampai kapanpun kakak kerja keras, banting tulang, pulang, berangkat pagi, pulang petang, dan lain sebagainya, lembur, gak akan pernah ada hasilnya. Hasilnya cuma capek. Capek kakak mengejar rezeki. Nah, kakak mau dikejar rezeki atau mengejar rezeki? mau dikejar. Berarti kakak praktekkan ilmu DKR-nya. Ya Ya, Allah. benar-benar apa yang diperbaiki, perbaiki hubungan sama Allah dulu. Mungkin kita selama ini jauh dari Allah, mungkin kita ini tidak melibatkan Allah. Allah rindu, Allah kangen sama kakak, Allah ingin bermesraan dengan kakak. Allah ingin lebih dekat kakak dengan Allah. Sehingga kakak perbaiki hubungannya, kakak lakukan sholat tobat, minta ampun sama Allah benar-benar atas doa kita, dosa-dosa kita selama ini. Karena penyumbat rezeki terbesar itu kak adalah dosa-dosa kita. Maka lakukan sholat taubat dulu. Ketika kakak ingin diubah sama Allah. Jadi perbaiki dulu diri kita, maka Allah yang akan memperbaiki kita. Sesungguhnya dalam surat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah sesungguhnya aku tidak akan mengubah kaumku, nasib hambaku, selama hambaku sendiri tidak mau mengubah dirinya sendiri. Jadi ilmu DKR ini dikirim sama Allah, tujuannya adalah kakak harus melakukan perubahan diri. Ketika ingin kakak memang ingin diubah kehidupannya sama Allah. Bisa dipahami kan? Jadi tujuan Allah ngirim ilmu DKR ini adalah kakak, semua kakak-kakak yang di sini, Allah meminta kakak berubah dulu. Bersihkan hati dulu. Bersihkan positifkan pikiran dulu. Ditata sikapnya yang terbaik dan termulia. Maka dari situlah nanti nasib kakak akan Allah ubah. Doa kakak akan Allah ijabah. Kehidupan kakak akan Allah ubah. Gitu ya. Sehingga apapun yang menjadi permasalahan kakak saat ini, Allah selesaikan dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Nah, saat ini kakak benar-benar rindu Baitullah. Allah kirim kendaraan yang terbaik, yaitu Armina Reka Perdana. Ada Armina Daily sebagai pintu masuknya. Nah, ini siapa yang ngirim? Allah. Berarti ini memang ada maksud. Allah itu ngirim, nggak sekedar ngirim, nggak sekedar menghadirkan. Tetapi bisa nggak kakak menerima itu? Bisa nggak kakak merespon itu? Atau kakak hanya sebatas melewatkan begitu saja kesempatan ini? Atau kakak benar-benar menerima? Ya Allah, saya terima apa yang kau hadirkan saat ini. Saya akan ambil ini sebagai kesempatan saya memperbaiki diri saya, kesempatan saya untuk hijrah bersama orang-orang sukses, kesempatan saya untuk hijrah di komunitas yang sangat luar biasa ini. Dan mudah-mudahan ketika kita masuk di kendaraan ini, itu adalah kendaraan tercepat yang saat ini Allah mampukan kita untuk bisa segera hadir ke tanah suci. Saya nggak punya uang waktu itu sama dengan Kak Juleha, tapi saya punya keyakinan. Karena kata guru kita, uang itu bukan modal sebenarnya. Uang itu tuh bukan menjadi kendala. Ketika keyakinan kakak sudah kuat, ketika niat kakak sudah kuat sekali, maka nanti yang lainnya itu akan ngikut. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah memberi rezeki itu, Kak, bukan karena keinginan kita, tetapi Allah memberi rezeki itu berdasarkan kebutuhan kita. Sudahkah kita menyiapkan wadah rezekinya atau belum? Allah itu nggak akan mengirimkan rezeki selama kita merasa tidak butuh. Tapi jadikan ini niat kakak kuat ini, niat ingin kebaikan itu adalah kebutuhan kakak. Maka niatkan ya kakak untuk mengunci niat kakak ya Bismillah.
Saya titip uang ini sebagai bukti kesungguhan saya, sebagai niat kuat kakak saya, kuat kakak gitu ya, sebagai bukti keyakinan kakak yang sudah mantap mau hijrah di sini, mau menjalankan peluang usaha ini, mau merespon positif apa yang sudah dihadirkan Allah untuk kakak. Gitu ya. Karena ketika kita merespon positif, yakin kehidupan kakak nanti akan dipositifkan sama Allah. Tapi ketika kita merespon negatif, kita menolak ini, kan tadi kakak sudah berdoa selama ini. Ya Allah, saya ingin ini, saya ini, saya ini. Kata Allah, oke, inilah saatnya saya menjawab doamu. Tapi aku lewatkan perantaranya melalui ilmu DKR, melalui saya kirim guru dalam kehidupan kamu, yang beliau sudah terbukti sudah sekian puluh kali bisa hadir ke tanah suci, sudah bisa melunasi amanah miliaran rupiah. Jadi Allah kirim bukti orang-orang yang sudah benar-benar bisa memberikan kita contoh gitu loh, bisa kita contoh. Ya, Allah yang mengirim semuanya, bukan kebetulan. Ya, jadi ini yakinilah ini bagian dari doa kakak yang Allah mau ijabah sehingga Allah kirimkan perantara-perantara ini. Dan ya kakak yang saat ini berdoa pengen ke Baitullah sudah dipersiapkan, sudah ada kendaraan, tinggal kakak mau naiki apa tidak. Ya, sama kondisinya. Maka tidak apa-apa ketika kakak baru punya uang 2 juta berapa. Langsung kuncikan niat, ambil formulir pendaftarannya, jadikan itu proposal kehidupan kakak, minta sama Allah untuk dilunaskan. Berarti kakak saat ini kalau sudah mengisi formulir, sudah daftar, kakak sudah menyiapkan wadah rezeki kakak. Allah tinggal mengirim rezekinya untuk pelunasan tadi. Yakinilah nggak sampai 1 bulan lunas pasti itu. Itu terjadi pada diri saya, terjadi pada guru besar kita dulu. Jadi Abah Harun pun waktu itu kondisinya terlilit hutang miliaran rupiah. Bahkan miliaran, Kak. Bukan sekedar puluhan juta. Tapi ketika beliau mampu merespon baik, apa peluang yang Allah hadirkan, ya, kesempatan emas atau momentum ini tidak akan terulang 2 kali. Jadi semuanya tergantung respon cepat kita. Kalau kita nggak merespon cepat, hilang kesempatan itu, Kak. Jadi makanya Abah Harun sampai harus pinjem. Karena balik lagi, keyakinan yang dimiliki bahwa ini datangnya dari Allah, ini semuanya dari Allah, berarti ini yang terbaik untuk kita, maka harus diambil kesempatan ini. Itu jangan dilewatkan. Karena balik lagi kesempatan emas, momentum itu tidak akan datang 2 kali dalam kehidupan kita. Jangan sampai menyesal. Jadi Allah sudah hadirkan solusi, sudah hadirkan jalan keluar dari masalah kita, tetapi kita menolaknya. Gitu ya Kak ya. Maka terima, ambil formulir itu. Kalau perlu, kalau kakak masih ragu, istikharoi. Pada saat kakak sholat malam tahajud, kakak minta sama Allah, ya Allah, saya niatkan, saya ambil kesempatan ini, saya ambil apa yang engkau sudah hadirkan dalam kehidupan saya, sehingga engkau ridho, ya, dengan engkau akan selesaikan masalah saya, engkau akan mampukan saya bisa hadir ke Baitullah. Yakin kakak akan diijabah doa itu. Dan nanti kakak benar-benar ikhtiarkan, kakak benar-benar praktekkan sungguh-sungguh ilmu DKR-nya dengan berbisik sama Allah setiap saat. Ya Allah, kirimkan rezeki yang sehingga saya bisa melunasi paket ini dan saya bisa segera hadir ke tanah suci memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi dahulukan Allah. Kalau kita mendahulukan Allah, Kak, yakin hajat kita demi hajat kita, doa kita dengan demi doa kita, Allah ijabah semuanya. Allah selesaikan semuanya. Ketika kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Itu ya Kak Juleha ya. Ya, Sudah yakin? Sudah mantap? yakin. Bismillah. Bismillah karena Allah, bukan karena kami, bukan karena siapa-siapa ya Kak ya. Semuanya niatkan karena Allah, nanti yakin Allah akan mengatur semuanya, memberikan kemudahan-kemudahan untuk Kakak. Itu sudah saya buktikan dan Abah Harun pun juga sudah buktikan itu. Jadi kami ini benar-benar kondisinya minus, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, ada kun fayakunnya Allah. Allah maha bisa membolak-balikkan nasib kita dengan sangat mudah sekali. Gitu ya Kak ya. Nanti silakan hubungi Kak Nur Rohma sebagai konsultan kakak, minta formulir pendaftarannya dan isi, jadikan itu adalah proposal kehidupan kakak, perubahan kehidupan kakak dimulai dari kakak hijrah di komunitas ini. Kita akan dibersamai Abah Harun dengan ilmu-ilmu beliau, bagaimana nanti percepatan-percepatan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita saat ini. Itu ya Kak ya. Karena sekali lagi di Armina Daily ini tidak sebatas membicarakan tentang bisnis,
bisnis itu hanya 10%, tetapi 90%-nya kita akan melakukan perbaikan melalui ilmu DKR-nya. Ya, ketika 90% ini kita perbaiki, 10% ini akan ketarik. Ya, jadi usaha kita, ikhtiar kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun itu di luar yang benar-benar di luar ilmu DKR itu semuanya akan ketarik, akan diperbaiki semuanya sama Allah. Ya, Bismillah ya. Ya, Sudah Bismillah, terjawab Kak berarti ya Juleha. pertanyaannya. Ya, makasih Oke. banyak. Sama-sama. Bisa dilanjut Kak Ya, Neneng untuk yang lainnya. baik. Yang berikut kayaknya Kak Asih. Kak Asih, yang angkat tangan berikutnya. Silakan Kak Ini Asih. kayaknya dulu juga sudah pernah bertanya ya. Sebentar Kak Oh, Neneng, udah. yang lain dulu mungkin Kak Juliana ini yang Oh, udah baru. pernah ya? Ya. Ayo. Atau mungkin laki-laki Kak dulu ya, Juliana yang kayaknya tadi yang baru perempuan. lihat namanya. Sekarang ke Kak Rozikan ini. Kalau memang benar-benar Oh, baru ya laki-laki. Kak, artinya kalau saya yang kemarin-kemarin sudah bergabung, sudah menjadi alumni, saya tidak akan memberikan pelayanan untuk konsultasi di sini. Ya, bisa dilakukan. Kak Rozi kan juga kayaknya sudah pernah ya. Kita dulu kan yang belum pernah aja dulu Kak. Nah, ini mungkin ada Kak Ini Anita ya. Kayaknya belum Anita. pernah kayaknya. Oke. Kak Kak Anita aja dulu. Kak Anita. Ya. Iya. Bagaimana kalau pas lagi live begini nanti tinggal Kak Anita bisa mendengar Buka suara kamera kita? Kak Anita. Oh, sudah dibuka mic-nya juga, Kak Anita? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Ya, Bisa. jelas Kak Anita. Jelas. Bisa disebutkan dari mana dan siapa konsultannya, Kak? Saya Anita, Bu, dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota 50. Konsultan saya Kak Hernila. Bisa Kak dengar, Hernila? Bu? Coba. Ya. Hernila. Kakak sudah berapa lama mengikuti kajian ini? Baru 5 hari ini. Oke, ya pertanyaannya apa Kak? Berarti baru ya, masih jadi kita perbolehkan. Saya kan sudah mempraktekkan ilmu mempraktekkan itu dari Bapak Ustaz Bapak ya DKR dari Bapak ya Haji Harun. Ya, itu mohon maaf Kak Anita sebentar ya. Konsultan Kakak tadi Kak siapa namanya, dari kota mana ya. Konsultannya? Nama konsultannya siapa? Itu siapa nama konsultannya Kakak? Iya loh Pak, dengar-dengar ini. Kak siapa namanya? Oh, ditutup ya. Tadi namanya Erlina. 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 Kak Erlina kali ya. Tapi udah ketutup ya ini namanya, Kak. Kak Hernila. Oke, mungkin tadi masih kepental atau gimana, ketutup ya. Ada nggak Kak Neneng, masih ada nggak Kak ini tadi? Nggak ada ini. Kok Kak Hernil dari tim Kak Puji Astuti katanya. Tadi ada yang tulis. Oh iya. Berarti Kak Anitanya kayaknya Kak Anitanya ini apa namanya? Kepental. Nggak ada di sini. Kita dulu kan ke Kak Juliana. Kak Juliana. Kak Juliana. Ya Kak Juliana, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, sebutkan konsultannya siapa, ada di mana? Ya, Mbak Puji Astuti. Ya. Puji Astuti. Pak Juliana, sudah berapa lama mengikuti? Baru minggu ini, Mbak. Baru minggu ini. Oke. Pertanyaannya apa Kak Juliana? Saya mau dikata pertanyaan, saya mau agak ada curhatan sedikit, boleh Bu? Langsung pertanyaannya aja ya, karena ini bukan tempat curhat, tapi langsung kita konsultasi gitu ya.
Karena Ya, waktunya boleh. terbatas, Kak. Kalau curhat nanti lama, panjang, nanti kasihan kakak-kakak yang lain nggak kebagian waktunya. Ya, langsung to the point pertanyaannya apa? Saya gini, Mbak. Saya lihat apa yang lihat di umroh itu. Saya Ya. sangat berminat, tapi gimana itu, Mak? Masalah ekonomi kan. Tapi saya pengen sekali mendaftar di situ, Mbak. Tapi saya akan berusaha, Mbak. Saya mau ikut ke Tanah Suci, Mbak. Mhm. Insya Allah, saya akan berusaha dengan ikut ilmu ini, DKR. KR ini. Tapi memang saya sangat tertarik. Saya mengikuti dari awal sampai kemarin itu sudah bergabung dengan Mbak Puji. Tapi saya mau solusinya gitu, Mbak. Itu Oke, aja Kak mungkin. Juliana, Kak Juliana saat ini punya dana berapa? Kalau saya tanya. Saya baru bisa ngumpul 1 juta, Mbak. Sudah, niatkan itu, kuncikan niatnya. Ya, nanti Allah Ya, yang ngirim rezekinya, Kak. Ketika kakak benar-benar minta terus sama Allah, jangan pernah batasi kuasa Allah. Bagi Allah mudah ngirimkan rezeki, mau jutaan, ratusan, miliaran, bagi Allah mudah. Ketika kakak benar-benar yakin sama Allah, praktekkan betul ilmu DKR-nya, berbisik sama Allah, sholatlah tahajud setiap malam, berbisik, minta benar-benar sama Allah. Libatkan Allah aja. Karena Allah tuh maha kaya, Kak. Bukan maha ya, miskin. Ya, jadi jangan pernah batasi kuasa Allah dengan kakak. Saya masih segini, kira-kira nanti bisa. Jangan. Kalau udah pakai ilmu DKR, namanya keajaiban ya. Dasarnya keajaiban rezeki. Rezeki yang ajaib itu nggak usah pakai logika. Ya, kalau kakak masih berpikir nanti gimana, berarti kakak nggak yakin sama Allah. Berarti kakak itu masih membatasi kuasa Allah seolah-olah Allah tuh nggak mampu menghadirkan, mendatangkan rezeki seperti yang kakak minta. Padahal kata ya, Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, aku akan kabulkan. Maka tugas kita itu saat ini hanya meminta sama Allah, benar-benar libatkan Allah. Allah ada bersama kita 24 jam. Jadi ya, jangan mengira kita itu bisa berdoa sama Allah itu ketika kita setelah sholat. Salah itu. Allah itu ada 24 jam bersama kita. Libatkan terus berbisik sama Allah. Sudah diajarkan ilmu berbisik sama Bunda Ana. Di setiap kajian selalu kita berbisik sama Allah. Bisikkan apa yang menjadi doa kakak, apa yang menjadi hajat kakak. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Terus bertalbiyah. Dikirimlah rezeki itu untuk. Karena sekali lagi Kak, Allah tidak akan memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah akan memanggil, memampukan orang-orang yang terpanggil hatinya. Ingat Kak, jangan pernah batasi kuasa Allah dengan kakak, saya kan miskin, saya kan ini, saya kan itu, saya nggak punya ini. Jangan. Buang. Kalau kakak ini mendapatkan keajaiban rezeki, buang segala logika kakak. Buang segala akal yang masuk akal itu dibuang dulu. Yang namanya keajaiban itu di luar nalar, di luar logika. Jadi kakak itu los aja, biarkan Allah yang bekerja. Selama kakak terus perbaiki diri kakak dengan ilmu DKR, ya, kakak praktekkan terus sungguh-sungguh semuanya. Sedekah subuhnya dikencengi, setiap sedekah doa ingin ke Baitullah aja. Itu yang saya lakukan, Kak. 1 tahun saja yang bagi saya, matematika manusia, saya akan dimampukan Allah dengan sisa gaji saya. Ya, kalau saya pakai matematika manusia, gaji saya mungkin nyisanya 300.000, 400.000. Kalau saya tabungkan untuk umroh, saya bisa berangkatnya 4 sampai 5 tahun yang akan datang. Waktu itu. Tapi ketika saya benar-benar praktekkan sungguh-sungguh ilmu DKR, saya buang segala logika saya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun ya Allah itu ada. Ya, saya tidak membatasi kuasa Allah. Ternyata matematika Allah jauh lebih dahsyat. Dalam waktu 1 tahun Allah mampukan saya bisa hadir ke tanah suci. Ya, jadi niatkan semuanya untuk Allah, maka Allah akan mempermudah semuanya. Jangan pernah batasi kuasa Allah ya Kak Juliana ya. Langsung dikuncikan aja niat itu. Nanti kakak biar didampingi sama Kak Puji bagaimana proses-proses selanjutnya. Kalau kakak menunda kesempatan emas itu, hilang begitu saja, berarti kata Allah, oke, kamu udah menolak solusi yang aku hadirkan dalam kehidupanmu. Ya sudah, terserah kamu. Ibaratnya begitu. Allah itu sudah ngasihkan jalan, tinggal kakak itu mau masuk, mau kakak terima, mau kakak jalani nggak yang dihadirkan Allah itu.
Nah, kami yang di sini, Abah Harun, saya, teman-teman alumni yang sudah bergabung di sini adalah orang-orang yang dimampukan sama Allah untuk bisa merespon dengan baik apa yang Allah hadirkan. Sehingga kami ini menerima ketetapan Allah, menerima apapun yang dihadirkan Allah dengan positif. Sehingga hidup kami ke depannya selalu positif dan baik-baik saja. Ternyata betul dalam perjalanan kami melakukan perubahan. Ternyata dari situ Allah menolong kami, Allah memberikan jalan demi jalan gitu ya, solusi demi solusi, Allah selesaikan dengan caranya Allah. Nanti dalam perubahan itu akan ada keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itu ya Kak Juliana ya. Yakin? Ya, Yakin. Nah, kalau yakin yakin. sudah. Ya, minta formulir sama Kak Juliana. Bismillah nanti dengan bimbingan guru kita, dengan ilmu-ilmu lanjutan. Tentunya gini bedanya Kak, nanti kalau Kakak hanya di DKR, hari ini sudah selesai. Rangkaian pemberian ilmu DKR sudah selesai. Tinggal Kakak praktekkan. Nah, Kakak punya dua pilihan. Kakak mau melanjutkan ilmu di kelas lanjutannya dengan Kakak bergabung, ya, dengan Kakak mengisi formulir pendaftarannya, memilih paket yang sudah ada dari guru kita, ya. Terutama paket yang promo spesial ini yang bisa mengantar kakak bisa cepat hadir ke Baitullah, ya. Ya. Maka nanti kakak bisa menghubungi konsultannya. Lah bagi kakak-kakak yang sudah saya hanya ingin mendapatkan ilmu DKR-nya, saya tidak mau bergabung, ya monggo. Itu pilihan. Jadi jangan dinilai bahwa oh ini sebuah kajian yang ujung-ujungnya bisnis ya. Itu pilihan Kak, bukan paksaan. Jadi kami tidak memaksa siapapun masuk di komunitas ini. Tapi ketika kakak merespon ini dengan baik, kakak tahu bahwa di sini adalah komunitas yang sangat luar biasa. Ada guru yang Allah kirim untuk kita, yang siap membimbing kita dengan ilmu-ilmu beliau, ilmu lunas amanah, ilmu kebaitulah, ilmu apa aja di sini semuanya ada. Ya tinggal kakak mau meresponnya dengan positif dengan kakak bergabung, atau kakak merespon negatif, menolak ini semua dari Allah ini, dengan kakak tidak bergabung. Itu semua pilihan kakak. Karena hidup itu tanggung jawab kakak masing-masing, bukan tanggung jawab kami. Ya, kami ini dikirim Allah hanya memberikan solusi, memberikan ilmu perubahan diri. Ya, silakan dipraktekkan ilmunya dengan yakin, sungguh-sungguh istiqomah, maka nanti keajaiban demi keajaiban pasti Allah hadirkan dalam kehidupan kakak. Tapi bedanya ketika kakak berubah sendiri dengan kakak berubah di komunitas ini, ada yang membimbing, tentu hasilnya pasti sangat berbeda. Gitu. Ya, Kak Juliana ya. Nanti kalau yang bergabung ya kami masukkan ke grup lanjutan, kami keluarkan dari grup DKR. Tapi bagi yang tidak bergabung, memilih memutuskan berubah secara sendirian, ya monggo. Nanti kita berarti sudahi sampai di sini silaturahminya, kakak bisa lanjutkan di luar grup. Ya, jadi grup itu akan kami bubarkan, akan kami isi dengan peserta DKR yang baru yang akan mengikuti di kelas DKR besok hari Senin. Itu ya Kak ya. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Waktunya sudah 1 jam ya Kak Neneng ya. Masya Allah nggak terasa. Oh iya. Nah, tapi di sini Satu masih lagi ada kali yang laki-laki. bertanya. Mungkin satu lagi ya dari Kak Laki-laki. Effendi ini kali ya. Asalkan baru bisa Effendi. nanti mengajukan pertanyaannya. Tapi kalau nanti sudah lama berarti kita pending dulu ya. Bisa dibunyikan Kak Ya, Effendi? boleh. Boleh, silakan Kak Effendi. Ada 2 laki-laki nih. Ini. Ya. Silakan Kak Silakan Kak Effendi. Effendi. Mic-nya ditekan. Pak Effendi sudah buka, Mic-nya, Kak. mic-nya sudah kebuka. Silakan ada pertanyaan atau tidak, atau hanya absen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Effendi. Nama dari mana dan Nama saya Effendi Tami. Saya dari Palembang, tapi sekarang berada di Jakarta Barat. Sekarang posisi sekarang. Konsultan Kakak? Konsultan saya Ibu Puji Astuti. Oh, Kakak ya. sudah berapa lama mengikuti? Ini saya ikut ini sebenarnya sudah 1 minggu, sudah 1 minggu lebih. Dari kajian ini 1, 2, dan 3 dan seterusnya sudah ada ikut. Ya, berarti seminggu nih. Ya. Tapi ini kendala memang saya mau ini. Niat saya memang mau bergabung ini. Dari ini kan dari di Army Nadil ini. Cuman ini ada kendala. Saya KTP kan hilang KTP ini. Lagi diurus. Ya. Oh. Terus? Lagi ngurus KTP. Iya Kak.
Nah, kalau KTP sudah selesai, baru saya ini hubungi lagi Ibu Puji Astuti untuk ngisi formulir. Pertanyaannya apa Kak Effendi? Pertanyaan saya satu ini apa? Kalau untuk ini cara ini daftar gimana, Bu? Cara daftarnya? Oke, nanti Kakak Cara bisa langsung hubungi mendaftar. Kak Puji Astuti ya, pasti akan dijelaskan ya. Oh ya. Oh ya. Oke. Jadi nanti Kakak sebenarnya tinggal isi formulirnya, minta formulir Ya, niat itu pendaftaran ya. niat supaya ada, Kemudian ya. Kakak pilih paketnya, Kakak langsung transferkan ke nomor rekening yang dikirim oleh konsultan Kakak ya. Kemudian nanti Kakak bukti transfernya itu dikirim ke konsultan Kakak yang akan dikonfirmasi ke guru besar kita. Gitu. Oh Nanti ya. Kakak akan dikeluarkan dari grup DKR dan dimasukkan ke grup lanjutan yang akan siap menerima ilmu beliau setiap harinya. Jadi sudah masuk di komunitas miliarder berkah, sudah masuk di kampus miliarder. Kakak nanti sekolah di sini, ya? Ya, Bu. Sudah paham ya? Mengenai Oke. KTP tadi, Bunda, Sudah diproses kok, Kak. Tinggal KTP yang nanti. sedang diurus. Habis proses, Ya. tapi saya Nanti menunggu proses KTP dulu baru bisa KTP dulu, ya. didaftarkan, Sama ya Kak kakaknya ya? itu, KTP sama Ya. kakak. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau udah jadi, dihubungi aja ke Kak Puji Astuti-nya ya. Oke. Ya, ada satu laki-laki. Sekarang Muhammad ini, Abdul. oke, Kak Muhim ini Mahim. sudah alumni lama, Kak. Nggak apa-apa, dilewatin dulu aja. Ini Oh, ada Kak udah Siti lewat. kayaknya yang mungkin baru Kak Siti. bentar. Ya, Oke, Kak Siti. bisa Monggo, dibuka Kak Siti. mic-nya. Kak Siti. Iya, Ya, Ya, gimana Kak silakan. Siti? Dari mana dan siapa konsultan Kakak? saya dari Bandung, Sahraini Azi. Oh, Kak Sereni, Oh, Kak konsultannya. Sahreni, ya. Nah, gimana Iya. Kak Siti? Ini Mangga. saya kan udah ditipu. Terus sekarang saya dendam sama orang itu. Terus hubungan saya sama keluarga juga renggang gitu kan. Ada gitu. Tapi saya kerja saya di puskesmas. Saya juga pernah pinjam sama karyawan, tapi dengan gaji walaupun habis gaji saya gitu, saya bayarin gitu ya. Saya Ini cicil. pertanyaannya Kak Siti. Ini gini, hubungan saya sama keluarga gimana caranya saya menghadapinya. Terus saya tuh gimana supaya saya tuh nggak sampai ingat lagi sama orang udah menipu saya, biar saya tuh ikhlas gitu, gimana gitu. Terus ada orang di tempat kerja saya tuh benci sama saya, malah memfitnah saya gitu kan. Tapi setiap kali ketemu saya diem aja, tapi saya gimana cara menghadapi sikapnya itu gitu, biar nggak ada hati ini dendam Jadi, sama dia gitu. sudah bisa saya terima, sudah saya Ilmu tangkap DKR ya, pertanyaannya. silakan. Ya. Jadi Kak Siti, ya, kenapa Allah pertemukan Kak Siti dengan ini? Itu adalah Allah akan menyembuhkan sakit hatinya Kak Siti. Itu penyumbat rezekinya nanti. Jadi ingat Kak, ya, balik lagi tadi konsepnya, ilmu DKR itu ilmu perbaikan HPS. Hati, pikiran, sikap. Yang ini HPS ini adalah wadah rezeki kita Kak. Ya, kalau wadah rezekinya bersih, suci, mulia semuanya, rezekinya mau ngejar kita, mau ngambilin kita. Tapi kalau wadahnya aja masih kotor, terutama hatinya, hati ini kalau nggak bersih, ada angkuh, iri, dengki, dongkol, dendam, marah, itu adalah penyumbat rezeki, Kak. Kakak mau kakak sumbat rezeki kakak atau mau kakak lancarkan? Melancarkan. Kalau kakak lancarkan berarti kakak harus buang itu. Harus dibuang sumbatannya. Itu penyumbat rezeki. Maka hati yang bagaimana yang dicintai rezeki, hatinya diganti dengan hati yang syukur, ikhlas, sabar. Ya. Jadi yang AIDS tadi, angkuh, iri, dongkol, dendam, dan lain sebagainya, ya kakak masih merasa tersakiti, ini semuanya, itu rugi kakak masih pelihara di hati kakak. Karena yang akan rugi bukan orang yang kita benci, bukan orang yang menipu kita. Dia nggak tahu apa-apa, tapi kakak sendiri yang rugi. Kakak sumbat-sumbat sendiri rezeki kakak. Kakak yang rugi. Maka apa yang kakak lakukan?
Bagaimana cara membersihkan hati di ilmu sini? Bagaimana caranya, Kak? Memaafkan, Dengan mengikhlaskan. cara apa? Hati bisa Ya, dicuci di mesin cuci, kah? Bisa dikasih deterjen gitu? enggak. Enggak. Gimana cara membersihkan Memaafkan, hati tadi? memaafkan yang udah menipu saya. Ya, dengan cara apa? Mencela ikhlas. Dengan cara apa? Dengan cara kita memohon sama Allah setiap bangun tidur, setiap mau Ya, di tidur, DKM kita sudah diajari, Kak. Dengan cara apa cara membersihkan hati? dengan cara memaafkan tuh mengikhlaskan. Iya, ada nggak? Aku ikhlas, aku maafkan gitu aja. Enggak Nah, dengan iya, cara apa? Kakak sudah mengikuti kan di kelas 1, 2, 3 itu? Apa? Dipraktekkan sehari-harinya gitu kan. Nah, ya apa yang dipraktekkan? Ya itu, jadi kita nggak Tidak. menghilangkan rasa. Terapi DKR, terapi penarik rezeki, 3 terapi yang diajarkan guru kami itu kakak lakukan terus-menerus sampai kakak benar-benar netral. Ya, karena hati itu nggak bisa dengan ucapan aku maafkan selesai. Udah besok nggak usah apa. Tapi ini bisa dihilangkan dengan terapi. Diterapi setiap hari, setiap saat. Ketika kakak sakit teringat, kakak terapi. Sudah dikasih contoh video-videonya itu kakak dengarkan, kakak ikuti, kakak lakukan terus-menerus sampai benar-benar sembuh luka itu. Sampai benar-benar kakak ketika bertemu dengan orangnya, mendengar namanya, kakak sudah tidak lagi marah, sudah tidak lagi benci, sudah itu berarti kakak sudah berhasil membersihkan sumbatan rezeki kakak. Sampai kapan? Sampai kakak bisa netral. Kalau kakak masih punya rasa marah, masih punya dendam, berarti belum sembuh itu. Berarti masih ada kotoran-kotoran di hati kakak. Ya, berarti kakak tidak ikhlas dengan ketetapan Allah. Ingat, segala sesuatu yang Allah hadirkan berbentuk ujian itu semua sudah Allah balut dengan yang namanya hikmah. Dengan yang namanya ada sesuatu yang mau Allah ganti sebenarnya. Ya, yakinilah gini aja biar kakak berpikir positif. Ketika ada orang menipu kita, itu adalah cara Allah membersihkan harta kita. Cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Bukan orang itu yang ngambil, Allah yang ngambil kembali, ya biarkan tuh Allah yang ngasih rezeki. Allah juga yang maha mengambil, ikhlaskan aja. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik ketika kakak mau ikhlas. Ketika kakak ridho. Ketika kakak memaafkan. Ketika kakak ganti semuanya dengan syukur. Biarkan Allah yang ngambil. Mungkin hanya orang itu sebagai perantaranya. Kalau saya dulu, saya ditipu orang 125 juta aja saya ikhlaskan, Kak. Untung saya ditipunya, saya sudah berada di komunitas ini dan saya sudah punya ilmu SIS ini. Ketika saya syukur, saya dipilih Allah menjadi penerima ujian ini. Nggak semua orang loh Kak dikasih ujian seperti ini. Berarti kita hebat. Allah ngasih ujian ini berarti kita mau dinaikkan derajatnya. Harus selalu positif intinya, menerima apapun ketetapan Allah. Karena pikiran positif itu wadah rezeki. Selama pikiran kita negatif terus, rezekinya kesumbat. Ya, itu yang harus diubah dari diri kakak. Kemudian, jadi mindsetnya diubah dulu. Hatinya diubah, pikirannya diubah, sikapnya diubah, rezeki kita berubah, kehidupan kita berubah kok. Itu kunci dari ilmu DKR. Dan ikhlas aja. Semuanya datangnya dari Allah. Biarkan Allah yang ngambil. Allah mungkin sedang membersihkan rezeki-rezeki saya yang mungkin nggak halal. Ya, yang masuk ke keluarga saya. Ini cara Allah membersihkannya. Saya diambil kembali rezekinya. Nggak apa-apa. Saya masih punya Allah yang maha kaya. Saya ridho ya Allah. Saya ikhlas. Kata Allah, kalau kamu ridho, tak ganti yang jauh lebih baik lagi. Dan ketika kakak itu sabar, ingat, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar, bukan orang pemarah, bukan orang yang dendam. Ya, maka sabarlah. Dalam perubahan kakak nanti ada pertolongan Allah, ada yang Allah ganti jauh lebih baik lagi. Itu yang sudah terbukti sama saya, Kak. Maka saya bisa bicara seperti ini karena saya pernah mengalami. Jauh lebih besar dari kakak, 125 juta dibawa orang kabur, saya ridho, saya ikhlas. Diganti Allah bermiliar-miliar gantinya. Nah, gitu ya Kak ya. Allah itu maha membersih, mengerti apa yang terbaik untuk hambanya, jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, melebihi diri kita sendiri. Maka libatkan Allah, kembalikan semuanya sama Allah. Lakukan terapi sampai benar-benar netral. Itu Kak ya.
Itu kuncinya. Mungkin kakak-kakak karena waktunya juga mungkin sudah ada tadi yang sudah maghrib dan lain sebagainya ya. Eh, kita sudahi dulu ya Kak Neneng ya. Balik lagi memang Iya, waktu yang membatasi pertemuan kita hari ini gitu. Mungkin nanti bisa disambung bagi kakak-kakak yang sebenarnya masih ingin bertanya, masih ingin konsultasi, masih ingin sharing, tapi karena waktu yang membatasi, Kak Neneng bisa bantu tuliskan di obrolan di kolom komentar nomor HP saya saja Kak Neneng. Nanti kakak-kakak bisa apa namanya menghubungi saya melalui nomor itu, gitu ya Kak ya. nomor Mbak Eli. 0821 Ntar lu. Belum ini. Ntar lu. 0821 3105 3105 3748 ya 3748 3748 ya 0821 3105 3748. Empatnya kecil amat. ya. Jadi kakak-kakak silakan 48. ditulis, nanti silakan hubungi nomor saya, bisa konsultasi melalui WA saya ya. Itu nomornya Ya, sudah udah ya itu dah. diketikkan sama Kak Sudah Neneng, muncul ya? sudah. Adakah di kolom komentar? Belum ya? Jadi sekali lagi saya Nah, itu ulang sudah muncul? nomornya sudah. Sudah muncul? 0821 3105 3748. Belum Nah, muncul, barusan udah. Nah, itu. oke, udah ya. Mungkin itu dulu ya Kak Neneng, karena benar-benar sekali lagi waktunya yang membatasi, jadi nanti bisa hubungi konsultan kakak masing-masing untuk bisa dijadwalkan sharing bersama saya, bisa melalui telepon atau mungkin kita juga nanti bisa lakukan Zoom lanjutannya, gitu ya. Baik. Baik, terima kasih Bunda Eli. Itu udah sekalian closing statement aja kali ya Mbak Eli ya. Waktunya sudah cukup panjang dan mohon maaf kepada kakak-kakak yang belum berhasil kami kasih kesempatan untuk bertanya secara langsung. Tadi sudah diberi nomor dari Bunda Eli. Nah, satu lagi Kak Neneng, mungkin yang perlu dipahamkan oleh pada kakak-kakak semuanya gitu ya. Yakinilah kakak-kakak ya, saat ini kami tahu peserta DKR yang masuk di kajian ilmu dasarnya kajian rezeki adalah semua orang-orang yang memiliki permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ya. Sekali lagi semua permasalahan itu datangnya dari Allah, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu adalah Allah. Maka benar-benar praktekkan ilmu DKR, ilmu perbaikan diri kakak dengan Allah, kemudian perbaikan kakak dengan manusia, dengan orang tua, dengan semuanya. Silakan diperbaiki, silakan benar-benar dipraktekkan semua ilmu DKR yang sudah kakak dapatkan selama ini, dan yakinilah keajaiban rezeki itu ada. Keajaiban rezeki itu nyata bagi siapa? Bagi yang mau yakin dan percaya. Selama kita tidak yakin dan kita tidak percaya sama Allah, maka ya yakinilah tidak akan ada yang namanya keajaiban rezeki itu. Dan yakinilah kakak-kakak, kenapa Allah itu menghadirkan ilmu DKR ini, kenapa Allah pertemukan kakak dengan guru besar kami, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, kenapa kakak pertemukan dengan Armina Daily, dengan Armina Reka, dengan semuanya, itu semuanya atas izin dan ketetapan Allah, bagian dari cara Allah yang akan menjawab doa-doa kakak selama ini. Tinggal bagaimana kakak-kakak itu mampu apa tidak merespon. Ya, ini datangnya dari Allah, maka ini semua yang terbaik untuk kakak. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kakak-kakak diselesaikan semua permasalahannya, semua apapun, baik amanah, baik rezeki yang seret atau apapun, wasilah kakak nanti hijrah di komunitas Miliarder Berkah ini di bawah bimbingan guru besar kita. Ya, kita akan dibimbing dengan ilmu-ilmu beliau, bagaimana bisa lunas amanah, bagaimana bisa cepat ke Baitullah, bagaimana yang lainnya, bagaimana bisa menghadirkan rezeki yang luar biasa dahsyat, tidak lagi jutaan, tidak puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Karena apa? Di sini kakak-kakak sudah diberikan oleh Allah, sudah dihadirkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kakak. Tinggal kakak
berani mengambil keputusan untuk mengubah kehidupan kakak atau tidak. Ya, kami ini di sini adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan sehingga keputusan yang kami ambil itu, perubahan yang kami ambil membawa perubahan besar dalam kehidupan kami sehingga Allah mengubah kehidupan kami dengan caranya Allah, dengan cara yang ajaib. Kalau kami bisa, yakinlah kakak-kakak semuanya bisa, tinggal kakak kejar ilmunya. Ilmu lanjutannya bagaimana, kejar ilmunya, kejar bagaimana cara mempraktekannya. Ya, kakak silakan masuk di komunitas kita, masuk di kelas lanjutannya, maka kakak akan mendapatkan apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Karena semuanya ada ilmunya, ada caranya. Itu ya, Kak Neneng, silakan hubungi konsultan pendamping kakak, ya, minta formulir pendaftarannya, anggap itu sebagai formulir pendaftaran perubahan diri kakak menuju kehidupan yang sukses, sehat, kaya berkah. Karena balik lagi, tidak akan berubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau melakukan perubahan dalam dirinya. Maka inilah kesempatan emas, inilah momentum yang bisa kakak ambil untuk mengubah kehidupan kakak menjadi jauh lebih baik lagi. Saya, Eli Zunita dari Kota Jombang, mewakili keluarga besar BKR ya, selama ini sudah membersamai kakak-kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin jika selama pendampingan banyak melakukan kekurangan, banyak kekurangan dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita dimampukan Allah, dilembutkan hatinya sama Allah untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bunda Eli yang telah menyempatkan waktunya memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama untuk kakak-kakak yang baru saja mengikuti kajian DKR. Sekali lagi inilah keputusan bukan tentang kami ya, keputusannya dari kakak semua. Ini akan menentukan kehidupan kakak 1 hingga 3 tahun ke depan. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan. Sekali lagi saya mohon maaf atas pelayanan atau kebersamaan selama ini. Mohon maaf lahir batin. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.